Sediakan Alkitab ya. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah sekolah hari Minggu kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin memulai sekolah hari Minggu kami. Kiranya Tuhan menyertai ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti Tuhan. Sehingga ibadah kami ini dapat memberikan manfaat bagi kami untuk kedepannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah sekolah hari Minggu kita, kakak ingin menyapa adik-adik semua ya. Kalau kakak katakan halo, adik-adik katakan amin. Mute-nya boleh dibuka ya. 1, 2, 3. Halo. Amin. Amin. Oke. Nah, sebelum kita memulai, untuk lagu pertamanya, yaitu kita menyanyikan lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Ini bersama-sama ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan atau cerita yang dibawakan oleh KPMPM, kita akan menyanyikan lagu yaitu Ku Buka Alkitab. Siapa yang setiap hari membaca Alkitab? Angkat tanganmu. Haleluya. Yuk siapkan Alkitabmu. Ku buka Alkitab, lalu ku baca.
jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Dari awal ya, lebih semangat. Ku buka Alkitab, Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan Ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwa. Berbuah, 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 berbuah. Dari awal, firman Tuhan. firman Tuhan Ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekarang ikutin kakak ya, berbuahnya dari kecil dulu. Berbuah, 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 lebih besar. berbuah, berbuah, Karena sering baca Alkitab lebih besar. berbuah, 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 Lebih besar. berbuah, 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 berbuah. Sorangan Yesus dahsyat. Yesus dahsyat. Cerita oleh Kak Pempem. Oke, terima kasih Kak Marinda. Suara kakak kedengaran? Oke, shalom adik-adik. Halo. Adik-adik siap nggak dengar cerita Alkitab? Yang siap boleh acungkan jempolnya. Acungkan jempol. Yang sudah siapkan Alkitab, tunjukkan Alkitabnya. Oke, mantap. Kak David, boleh minta tolong share PPT kita? Ya, adik-adik, hari ini kita tema ibadah kita, tema firman Tuhan atau cerita Alkitab kita dari Lukas pasal 6 ayat 46 sampai 49. Siapa yang tahu Lukas tuh di perjanjian mana? Perjanjian baru atau perjanjian lama? Perjanjian baru. Ya, benar, perjanjian baru ya. Habis apa tuh? Habis Matius dan Markus ya. Boleh buka Lukas pasal 6. Lukas pasal 6 ayat 46 sampai 49. Perikopnya dua macam dasar. Nah, hari ini kakak akan menceritakan tentang dua macam dasar, perumpamaan dua macam dasar, tapi berbentuk cerita. Jadi ada sebuah cerita dari ayat tersebut. Next, Kak. Sayang. Nah, nanti adik-adik boleh baca ya di rumah. 46. Kakak-kakak boleh mute-nya yang lain. Ya. Next, Kak. Next lagi, Kak. Nah, kakak akan cerita untuk kita hari ini tentang dua orang yang sedang membangun rumahnya. Jadi, suatu hari ada seorang pria gitu yang membangun rumahnya. Jadi dia mengumpulkan batu-batu di atas tanah sebagai pondasi rumahnya biar kokoh. Next, Kak. Tetapi tetangganya yang di sebelahnya menertawakannya. Katanya, "Hei sahabatku, kenapa kamu capek-capek bangun rumah
angkat-angkat batu, angkat-angkat kayu. Coba lihat aku nih, rumahku sudah jadi. Juga rumahku gampang kok dibikin tanpa harus capek-capek eh, angkat-angkat batu, tanpa harus capek angkat-angkat kayu. Lihat nih, aku sedang duduk di teras rumahku. Kita bisa lihat ya adik-adik, tetangganya bilang kalau rumahnya sudah jadi dia nggak capek-capek angkat batu. Rumahnya langsung dibangun gitu. Jadi tanpa dia harus angkat-angkat batu, tanpa dia harus punya tujuan yang jelas. Gimana ke depannya? Suatu ketika, next Kak, suatu ketika datang hujan lebat. Lebat sekali. Kayak hari ini ya adik-adik, kita kedinginan karena hujannya lebat gitu. Hujannya awet gitu ya. Jadi adik-adik semua pasti ada yang kedinginan. Kakak juga kedinginan sekarang. Jadi pada saat itu ada hujan lebat. Hujannya mungkin kita bisa bilang dari malam sampai pagi. Dari pagi juga sampai malam. Setelah hujan lebat, next Kak. Nah, satu bangunan runtuh. Satu sahabat yang tadi mengejek sahabatnya, tiba-tiba rumahnya runtuh. Rumahnya runtuh karena apa ya? Mungkin nanti kita lihat. Next lagi, Kak. Nah, ini dia ilustrasinya. Artinya apa? Tadi rumah yang satu runtuh. Terus rumah yang tadi masih kokoh berdiri. Adik-adik ada yang tahu kenapa? Yang tahu kenapa rumah yang satunya tetap berdiri dan satunya tetap kokoh? Alasannya kenapa? Boleh buka mute-nya? Ada yang bisa jawab? Ayo, tadi sahabatnya yang bangun rumahnya di atas apa tadi? Yang rumahnya tidak runtuh. Hujan lebat, rumahnya nggak runtuh. Itu karena apa? Karena, coba lihat gambar. Karena dia mendirikan rumahnya di atas batu. Iya, di atas batu, adik-adik. Jadi rumahnya itu kuat gitu karena berdiri di atas batu. Tapi rumah temannya yang tadi mengejek dia itu runtuh karena apa? Karena rumahnya nggak ada dasarnya. Dasarnya cuma tanah doang. Kalau kita lihat, kalau misalnya rumah didirikan di atas tanah aja, nggak ada dasarnya, pas datang hujan lebat gitu, banjir, ya pasti akan runtuh gitu lah. Next, Kak. Artinya apa? Yang pertama, nah ini cerita ini tentang perumpamaan ya adik-adik. Jadi perumpamaan itu adalah suatu hal yang menggambar suatu pesan Alkitab, cerita Alkitab untuk menggambarkan tentang cerita ini. Cerita ini menggambarkan bahwa dasar yang kuat, batu yang teguh itu adalah Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus seperti Matius bilang, Matius 16 ayat 18, Tuhan Yesus itu adalah batu karang yang teguh. Jadi sebagai orang-orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, dasar hidup kita itu adalah Tuhan Yesus, gitu. Kemudian dalam rangka Hari Kesejahteraan Keluarga GKE, jadi kita merayakan hari ini gitu sebagai Hari Kesejahteraan Keluarga GKE. Jadi kita sebagai bagian dari keluarga GKE, sebagai anak-anak dari keluarga kita harus percaya bahwa dasar yang kuat dalam keluarga kita itu adalah Tuhan Yesus. Kemudian yang kedua adalah
mendengar cerita Alkitab dan melakukannya. Tuhan Yesus bilang kalau misalnya orang yang mendengarkan cerita Alkitab tapi tidak melakukan cerita Alkitab itu, dia itu sama dengan orang yang mendirikan rumahnya itu tapi tidak ada dasarnya. Coba kita lihat, kalau nggak ada dasarnya, rumah itu pasti akan runtuh. Atau dengan kata lain, kalau kita nggak melakukan apa yang Tuhan bilang, pasti kita nggak bisa gitu. Dasar kita nggak kuat. Kemudian yang ketiga, Kak, next. Nah, yang ketiga itu sebagai wujud poin 1 dan 2 tadi, kita harus bangun keharmonisan dalam keluarga. Artinya apa, adik-adik? Artinya kita akan merayakan Hari Kesejahteraan Keluarga GKE. Jadi sudah sepatutnya anak-anak Tuhan, anak-anak GKE bisa membangun keharmonisan dalam wujud apa? Bisa tadi kita belajar bahwa ada sahabat yang bukan saling mengejek, ada sahabat yang mengejek sahabat lain karena dia bangun rumahnya di atas batu. Tiba-tiba pas datang hujan, dia kena malapetakanya. Jadi dari poin 3 ini kita belajar bahwa daripada menghina atau mengejek teman kita atau sahabat kita, lebih baik kita saling membantu, saling bersahabat gitu ya adik-adik. Nah, apalagi di musim sekarang, banyak orang yang kebanjiran di Palangkaraya, di Katingan, maupun di mana saja. Adik-adik, kakak harap kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memberikan penguatan kepada teman-teman kita. Penguatan itu dalam bentuk kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah dasar yang kuat, dasar yang teguh bagi mereka-mereka yang mengalami bencana. Gitu ya adik-adik. Jadi jangan mengejek gitu. Lebih daripada mengejek, lebih baik kita memberikan penguatan, memberikan semangat kepada teman-teman kita. Itu adik-adik pesan kita untuk cerita hari ini. Oke, boleh di-stopkan share-nya, Kak? Iya. Kita akan berdoa adik-adik. Boleh lipat tangan, kita akan berdoa untuk cerita Alkitab kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena hari ini kami telah mendengarkan cerita Alkitab tentang 2 macam dasar. Biarlah cerita Alkitab ini adik-adik boleh mendengarkan sekaligus melakukannya dalam kehidupannya. Biarlah kami menjadi orang yang membangun rumah di atas batu, yaitu kami hidup sebagai orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, kami berlandaskan berdasarkan Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah setiap apa yang hamba sampaikan boleh adik-adik terima, terlebih adik-adik dapat memahaminya, bahkan melakukannya. Berkati adik-adik yang dalam ruang Zoom ini maupun yang belum sempat hadir. Tuhan, kami teringat dengan teman-teman kami yang mengalami bencana, banjir. Kiranya Tuhan memberikan penguatan pada mereka, memberikan penghiburan kepada mereka bahwasanya Tuhan adalah dasar yang kuat dalam hidup mereka. Sehingga mereka dalam keimanannya boleh tetap kokoh menjalani kehidupannya, tentunya dengan semangat, tentunya dengan kesukacitaan daripada Tuhan. Tuhan, ini doa kami yang kami sempurnakan dengan doa Bapa kami. Mari kita sebutkan bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga yang mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan Kak Marinda. Terima kasih Kak Pempem. Sekarang kita akan melanjutkan yaitu aktivitas yang dibawakan oleh Kak Yerita. Oke, suara kakak terdengar jelas.
Oke, jelas ya. Terima kasih Kak Marinda. Untuk aktivitas kita hari ini, Kakak punya games. Silakan Kak David untuk share PowerPoint-nya. Jadi, adik-adik, game kita hari ini namanya game trivia kata. Trivia kata, adik-adik pernah dengar nggak apa itu trivia kata? Belum pernah ya? Jadi trivia itu artinya adalah kumpulan. Jadi sesuatu yang terdiri dari beberapa objek begitu, namanya trivia kata. Oke, next Kak David. Kakak bacakan aturannya ya. Jadi, aturan mainnya, kakak akan memberikan satu kata, terus adik-adik itu menebak atau memberikan kata lain minimal 3 kata. Katanya itu berkaitan atau berhubungan gitu. Setiap yang ingin menjawab, nggak boleh buka mic, tapi klik tombol raise hand. Jadi nanti saya minta tolong Kakak Marinda untuk sambil melihat siapa yang raise hand duluan ya. Nah, ada contohnya nih. Misalkan kakak kasih kata. Apa, Kak? Raise hand itu lambang ada di chat. Coba dilihat dulu. Di handphonenya ada lambang raise hand. Adakah? Nah, Tio Sano sudah bisa raise hand. Kami pakai laptop, jadi lebih mudah. Oh gitu. Klik reaction. Klik reaction. Kalau di handphone ada tulisannya reaction, ada lambang raise hand. Ada nggak? Sudah ada? Nah, Zairo sudah bisa mencoba. Oke. Kak Marinda nanti sambil lihat ya siapa yang cepat raise hand ya. Oke, misalkan nih kakak kasih contoh. Satu kata, ikan. Adik-adik bisa langsung raise hand. Klik raise hand, nanti kakak yang tunjuk. Terus, contohnya ikan. Ikan itu ada hubungannya dengan air, dengan laut, danau, sungai, pancing juga bisa, nelayan. Kapal, perahu, itu banyak kan. Jadi itu namanya trivia, kumpulan kata. Jadi kita sambil belajar untuk mengumpulkan kata. Oke, next Kak David. Ini satu kata. Di raise hand-nya dimatikan dulu. Batu. Ayo, siapa yang bisa? Batu. Gunung. Batu gunung. Siapa lagi? Taman, Kak. Sungai. Batu, Kak. Batu tidak ada hubungan. Di sungai mungkin ada batu-batu kecil ya, tapi tidak berarti. Taman, Kak. Ya. Taman bisa ada batu taman. Kalau batu itu apa? Kalau batu itu apa? Rumah, sana rumah. Membangun rumah. Hutan. Biasanya di hutan ada batu. Kalau batu itu lembek apa kuat? Kuat, Kak. Kuat. Betul. Ini ada Gracia dan Josh. Apa? Di Batu. hutan ada di hutan. Betul. Lihat di Bukit. Adriel tadi, Kak. Adriel, mana Adriel? Ada hadir, Kak. Ya, apa? Taman ya tadi ya? Iya. Adriel. Oke, kita next kata selanjutnya. Rumah.
Batu. 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 Bilang batu. Tempat tinggal, Kak. Tempat tinggal, betul. Ada lagi. Batu, ada hubungannya dengan fondasi. Kayu. Bisa, rumah dari kayu. Isinya rumah ada apa? Tempat tidur. Tempat tidur, betul. Ya, Ya. Geisha Nadia boleh mic-nya? Kita sudah 3. Kita sudah 3. Ayo, Gracia Nadia, Joyce, apalagi? Gua tadi belum ngomong. 3 kata. Kaca. Kaca, Kasur. kasur ada di dalam rumah. Bantal. Itu di dalam kamar ya. Jam. Guling. Kita Batu apa? Kita apa? Batu bata. Betul, ada hubungannya dengan yang Kak Pempem ceritakan tadi. Yang membangun rumah siapa? Manusia. Manusia, orang. Oke, next Kak David. Tukang. Keluarga. Keluarga. 3 kata yang berhubungan dengan keluarga. Nenek. Anak. Adik. Ayah. Adik. Orang. Kakek. Nadia, Nadia, oke. Kakek, nenek. Orang tua. Pupu. Jadi, Anak. Ya, manusia. Kebersamaan, Kak. kebersamaan, betul. Di dalam keluarga itu ada kebersamaan, ada adik, kakak, orang tua. Next, Kak Iya. David. Ada manusia. Ada manusia. Pasir tanah. Kalau dilihat pasir tanah apa? Pasir tanah, Kak. Bisa. Laut di pantai. Pantai. Betul, pasir laut. Kebo, Kak. Lautan pasir disebut apa? Pantai. Gunung, Kak. Gurun pasir. Jadi, tanah itu atau pasir kan tadi dijelaskan Kak Pempem kalau kita membangun segala sesuatu di atas tanah, dia bisa berdiri, tapi saat dihantam hujan badai bisa roboh, tidak sekuat batu. Oke, next Kak David. Pantai tadi aku bilang. Pantai, betul. Pasir ada juga pantai. Yang terakhir. Air. Air. Fix air. Apalagi? Mandi hujan. Mandi hujan. Uria, angkat tangan. Ayo, Uria. Apa Uria? Dingin. Dingin. Awan. Awan. Hujan dari awan. Terus? Apalagi ya? Dari cerita tadi, dihubungkan dengan cerita Kak Pempem tadi, hujan itu bisa bikin banjir, betul. Oke, Tsunami. tsunami dari laut. Tsunami. Ada lagi? Langsung aja, oke. Sudah selesai ya? Jadi, Tadi tsunami aku jawab. Bisa juga dibuat terima kasih adik-adik yang sudah bantu jawab. Kakak catat ya, tadi yang ada suaranya. Sudah? Jadi gini, tadi adalah beberapa unsur yang ada di dalam cerita Kak Pempem, di mana 2 dasar yaitu batu dan pasir atau tanah. Dalam mewakilkan batu itu adalah Tuhan sebagai dasar kita membangun sebuah rumah yang di dalamnya adalah keluarga. Jadi, apapun yang dihadapi sebuah keluarga, Tuhan adalah dasarnya, Tuhan adalah pemimpinnya. Demikian aktivitas kita untuk trivia kata hari ini.
Kakak kembalikan ke Kak Marinda. Ah ya, sorry, nanti ini yang namanya kakak catat yang aktif. Pas Natal akan kakak kasih hadiah ekstra ya. Ya, Kak. Oke. Oke, Kak. Baik, terima kasih Kak Yerita. Oke. Sebelum kita menutup ibadah sekolah hari Minggu kita, adik-adik kita akan menyanyikan lagu Aku Anak Raja. Aku anak ada satu anak saja. Aku anak raja, kita anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, Tuhan, haleluya, Tuhan, haleluya, Tuhan, haleluya, haleluya, Tuhan, haleluya, Tuhan, haleluya, Tuhan, haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, Tuhan, haleluya, Tuhan, haleluya, Tuhan, haleluya, haleluya, Tuhan, haleluya, Tuhan, haleluya, Tuhan, haleluya. Baik adik-adik, kita sudah sampai di akhir ibadah kita. Kita akan berdoa ya. Tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan, sehingga kami dapat menyelesaikan ibadah sekolah hari Minggu kami Tuhan. Kiranya di minggu yang akan datang, kami dapat berkumpul lagi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Yeay, ibadah sekolah hari Minggu kita selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. Dadah.